Otak adalah komputer tercanggih di alam semesta. Daya ingat manusia lebih fantastis daripada yang Anda bayangkan. Apabila seluruh informasi di alam semesta dimasukkan ke dalam otak kita tidak akan penuh. Pada masa lampau, orang lebih banyak mengandalkan otak kanan saja. Segala sesuatu diselesaikan dengan menggunakan otak kanannya. Misal, ada orang yang sakit, maka mereka mengambil daun lalu dimasak dan airnya diminum. Maka si sakit pun bisa sembuh. Ketika ditanya alasannya, jawabannya adalah saya juga tidak tahu kenapa menggunakan daun itu. Tapi hati saya yakin dengan daun penyakitnya akan sembuh. Itulah insting dan kadang memang menjadi mistik. Jadi zaman dulu orang pure menggunakan otak kanannya, meski sekarang pun ada yang demikian. Periode berikutnya ketika ilmu terus pesat berkembang dan berkiblat kepada ilmu barat, maka penggunaan otak kanan mulai ditinggalkan, diganti optimalisasi otak kiri. Maka dibangunlah metode-metode penelitian yang rumit, teori-teori yang detail dan argumentasi ilmiah tentang sesuatu. Sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Dan di zaman itu, orang sangat fokus pada metode penelitiannya, bukan pada penemuan itu sendiri. Sehingga yang terjadi kemudian adalah orang menjadi budak industri. Mereka bekerja amat keras, lupa kebutuhan spiritual, bahkan lupa membahagiakan diri sendiri. Maka era modern adalah era di mana orang yang maju adalah orang yang dapat menyatukan kemampuan otak kanan dan otak kiri secara seimbang. Sebenarnya apa sih otak itu? Jadi otak itu terdiri dari berbagai sel saraf dan secara fisik organ ini berbentuk gumpalan yang cenderung berwarna kelabu. Dalam gumpalan ini mengalir miliaran arus listrik yang gunanya menyampaikan informasi, memberi perintah ke seluruh tubuh berupa gerak, rasa, dan sebagainya. Arus listrik inilah yang membuat kita bergerak, melihat, merasa, dan sebagainya, sehingga kita melihat huruf demi huruf, maka kita kemudian akan mampu merangkainya menjadi sebuah kata yang bermakna dan seterusnya. Otak inilah yang kemudian mengendalikan berbagai perilaku kita sehari-hari dalam beraktivitas, baik yang pasif seperti tidur, serta yang aktif seperti bekerja, berpikir, dan lain sebagainya. Meski otak merupakan himpunan beberapa sel, otak hanya bekerja dengan sel saraf. Sistem saraf inilah yang menyampaikan informasi ke otak untuk diolah, ditafsirkan, kemudian dikembalikan lagi menjadi perintah untuk berperilaku. Ketika Anda menemukan sesuatu, maka otak berusaha mencocokkannya dengan ingatan-ingatan yang dulu pernah terekam dalam penyimpanan otak. Dan jika itu lama kita temukan, maka dahi kita pun kemudian akan mengkerut. Otak kiri tekun pasti sukses. Secara umum otak kita terbagi menjadi otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar terbagi menjadi dua bagian, yakni kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan memiliki fungsi yang berbeda. Bagian kiri berfungsi sebagai pusat bahasa, dalam arti bekerja untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengertian bahasa verbal, dan pusat berpikir, pusat baca tulis, serta matematika, yang dimana diatur di pusat baca tulis itu juga. Yang lebih berperan dalam cara berpikir orang yang matematis, cara bicara yang bagus, teratur, dan rapi. Misalnya jika sedang berpidato, analitis, rasional, kritis, misalnya dalam hal berpendapat dan berdasarkan logika. Sementara otak kanan santai tapi juga sukses. Otak sebelah kanan secara struktural sama dengan otak kiri. Tetapi ada perbedaan fungsi. Otak kanan lebih banyak berfungsi untuk kemampuan memahami dan menikmati melodi, musik, imajinasi, kreativitas, intuisi, insting, dan fantasi, termaksud di dalamnya memahami hal-hal yang berbau religius dan mistis. Bakat, olahraga seperti atletik, senam, renang, menunjukkan otak motor kiri yang bekerja bagus. Hal ini mungkin terjadi oleh pengaruh faktor genetik, yaitu
Untuk otot-otot motorik tertentu ia lebih terampil. Selain itu juga dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan sejak kecil. Maksudnya, ia sudah sering melatih menggunakan otot-ototnya sejak kecil. Otak yang mengatur gerakan ototnya itu juga ikut berkembang. Seperti dikatakan di awal tadi, jadi antara otak kiri dan kanan itu harus seimbang. Namun, mengapa? Jadi perlu dipahami bahwa dalam otak, semua lobus ini bekerja secara berkaitan dan otak sama pentingnya. Walau masing-masing mempunyai fungsi yang khusus, tapi itu semua harus dijalankan bersama-sama dengan yang lain. Kedua bagian otak itu memang berbeda fungsinya, tapi sehari-hari mestinya bekerja sama dengan serasi dan integratif. Bayangkan, jika hanya otak sebelah kiri saja yang bekerja, maka tidak akan ada warna kehidupan dari orang tersebut. Monoton. Jadi amat salah jika dikira ketika otak kanan bekerja, saat itu otak kiri nganggur atau sebaliknya. Di antara otak sebelah kiri dan kanan terdapat corpus callosum. Bagian inilah yang menghubungkan kedua bagian otak itu. Jika kerjanya serasi, maka orang tersebut biasanya menggunakan kedua bagian otaknya secara seimbang. Jika Anda menggunakan keduanya secara benar, maka Anda adalah orang yang cerdas dan mempunyai hati nurani. Kebanyakan orang tua beranggapan bahwa anaknya pintar karena mereka pandai berhitung, membaca, dan menulis. Anda yang pandai dalam urusan seni dianggap tidak intelek dan tidak ilmiah. Anggapan ini tentulah keliru. Pendidikan di Indonesia seakan-akan lebih menitiberatkan pada fungsi otak kiri. Para siswa dituntut untuk pintar dalam ilmu berhitung, membaca, dan menulis. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas berhitung dan menghafal, bahkan ada yang pada sore harinya harus mengikuti les tambahan pelajaran. Perlu dimasukkan musik, seni, estetika, atau hal lain yang berhubungan dengan otak kanan dalam pengalaman belajar dan kehidupan anak. Semua itu menimbulkan emosi positif yang membuat otak lebih efektif. Emosi yang positif mendorong ke arah kekuatan otak yang mengarah kepada keberhasilan. Jika tidak melakukan upaya tertentu memasukkan beberapa aktivitas otak kanan dalam kehidupan anak Anda, dapat mengakibatkan anak stres dan mungkin mengakibatkan gangguan mental dan fisik. Jadi jika otak Anda kurang maksimal, mungkin ini sebabnya. Sebagaimana dikutip di situs HealthMed, berikut 10 hal yang harus kita minimalisir agar otak kita tetap cemerlang. Yang pertama, sering tidak sarapan pagi. Yang kedua, makan dengan porsi berlebihan. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, konsumsi gula berlebih. Kemudian polusi udara, kurang tidur, menutup kepala saat tidur, memaksakan diri kerja saat sakit, jarang bicara, jarang merangsang pikiran. Jadi itulah ke-10 hal yang menyebabkan mungkin otak kita kurang maksimal.